Pemirsa, setelah diterpa isu cerai dengan Ahmad Dhani suaminya, Mulan Jameela secara tidak langsung menunjukkan kemesraan Dhani lewat seikat buket bunga raksasa yang diterima Mulan saat dirinya mengunggah foto dirinya yang dinyatakan lulus ujian semprotesis dan dapat dilanjutkan untuk melaksanakan penelitian tesis. Ya, dalam waktu dekat, Mulan bakal menyandang gelar Master S2 setelah sebelumnya, Mulan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana yang sempat tertunda. Mulan diketahui lulus S1 pada usia yang tak muda lagi, 46 tahun. Artis dan politisi itu menegaskan tak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Sebagai bentuk rasa bangga atas pencapaian ilmu yang diraih istrinya, Dhani pun memberikan bunga kepada sang istri tercinta. Mulan Jameela membagikan kabar bahagia mengenai perjalanan studinya di jenjang S2. Setelah rehat selama kurang lebih 1 tahun karena kesibukan sebagai ibu dan wanita karir, ia akhirnya kembali melanjutkan tahap akhir kuliahnya S2. Gelar S2 yang akan segera diraih Mulan ini bisa jadi mematahkan tudingan Lita Gading yang sebelumnya sempat ngotot meminta Mulan dan juga Dhani mundur dari DPR RI karena dianggap tidak kompeten. Padahal Lita sendiri saat ini tengah jalani proses hukum atas 2 laporan Ahmad Dhani. Tidak kompeten lah, ya janganlah ngurusin masalah pribadi melulu lah. Lantas, mengapa Lita Gading yang notabene bermasalah dengan Dhani, tapi selalu ikut menyeret nama Mulan di setiap pernyataannya di berbagai kesempatan? Benarkah sikap tersebut wujud balas dendam Lita atas laporan Ahmad Dhani di kepolisian? Dua hari ditinggal, Gary Iska, Christian Novisha unggah foto dan caption menyentuh di akun media sosialnya. Bagaimana tidak terpukul lantaran kepergian Gary akibat kecelakaan tunggal dengan motornya sangatlah mengejutkan. Sejumlah artis terlihat datang bergantian. Demian dan Sarah Wijayanto yang bahkan belum 24 jam berbagi cerita di akun media sosial harus menerima pula kabar duka yang ramai di media sosial. Jadi kayak semua serba kayak cepet banget gitu. Gue tadi cuma yang kayak shock aja. Ya udah lihat dengan mata kepala sendiri kayak masih nggak percaya aja gitu, kayak masih berharap kayak semoga ini bohongan gitu. Pun demikian dengan Wulan Guritno yang tiba-tiba teringat momen terakhir Gary menyapanya. Sering dimarahin sama dia, terakhir tuh kan syuting sama Tora juga, telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary. No, sholat lu gitu. Udah bentar lagi lewat jam ya gitu. Bentar masih gitu. Baik gitu. Ya pasti kehilangan lah karena ada dia kan, suasana jadi hidup, ada dia ya udah gak ada lagi Gary yang lain. Kepergian Gary Iskak membuka kembali kisah Gary yang sempat koma akibat penyakit liver dan hepatitis C. Namun Gary yang sempat dianggap nakal, nyatanya sakit menjadi titik balik ia taubat. Gagal dalam pernikahan pertama dan membangun rumah tangga lagi dengan Risha yang juga sempat goyang, ternyata mereka pisah dengan lewat kematian. Gary membuktikan taubatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi dikabarin di grup, ya kita kaget, terus kita cari tahu informasi. Ya informasi paling valid ya dari tadi keluarga ya tadi ya, langsung ya. Saya pernah kerja sama sinetron sama Gary itu 2015 kalau nggak salah, hampir setahun setengah. Terus beliau itu sosok yang sangat solider terhadap sahabatnya. Iya. Beliau berani pasang badan untuk sesuatu hal yang positif buat kita-kita. Terus orang yang sangat menyenangkan dan juga ibadahnya luar biasa. Ibadahnya Masya Allah. Oh iya, di lokasi syuting itu dia udah mulai hijrah tuh. Udah di azan tuh dia nggak mau syuting dah. Azan, sholat, semua tuh disuruh sholat sama dia. Den, sholat tuh, Melki, Isa, sholat gitu, sholat tuh. Dia ngimamin kita kadang-kadang doa, kadang Den lu yang doa sekarang kayak gitu. Perubahan Gary inilah yang bikin sejumlah teman artis pun sedikit lega karena Gary berpulang dalam keadaan sudah taubat. Sidang lanjutan atas gugatan mantan karyawan Ashanti, Ayu Khairun Nurisa dalam kasus perampasan aset pribadi dan akses ilegal kembali digelar. Sayangnya pihak penggugat justru tidak hadir yang bikin pihak Ashanti sebagai tergugat mempertanyakan keseriusan gugatan Ayu. Dari pihak penggugat ternyata mengonfirmasi tidak hadir nih. Kami sini juga justru mempertanyakan yang terkait dengan sikap dari penggugat. Sebenarnya gugatan ini mau diarahin kemana gitu. Jangan sampai arahnya itu kayak warna baju saya hari ini, abu-abu. Kita nggak jelas nih mau serius atau enggak.
Gugatan Ayu terhadap Ashanty terkesan abu-abu. Pihak Ashanty juga mempertanyakan bagaimana mungkin Ayu menggugat mencari keadilan kalau dalam prosesnya saja seolah tak serius. Kalau terkait dengan kenapa terkesan seperti nggak serius gitu, ya mungkin memang dari awal itikat dia untuk mengajukan gugatan ini memang gugatan tidak baik gitu. Kalau dikenal dalam istilah hukum mungkin vexatious lawsuit gitu bisa dicari. Itu memang gugatan yang ditujukan bukan untuk mencari keadilan, tapi memang untuk merendahkan atau merugikan dari pihak lain. Dia laporannya kan banyak banget, tapi alhamdulillah sih. Ya kalau laporannya benar pasti jalan, kalau laporan cuma sekedar laporan semua warga negara berhak untuk bikin laporan. Tapi tinggal kuat apa enggak untuk dijalanin. Ashanty mungkin terkesan santai menghadapi kasusnya. Tapi Ashanty nampaknya kadung merasa dirugikan oleh laporan Ayu hingga memilih melanjutkan semua kasus yang terlanjur berjalan. Apakah artinya Ashanty yakin gugatan Ayu tidak kuat dan potensi gugur? Sebenarnya aku sih udah nggak terlalu ngikutin ini ya, karena memang aku serahkan semua kan ke kuasa hukum aja gitu. Tapi balik lagi kan memang paling kuasa hukum report ke aku gitu, katanya ada permintaan ini. Ya kalau aku sih melihatnya sampai sekarang semua itu harusnya mereka lakukan di awal dulu gitu ya. Kalau sekarang udah kayak gini, udah banyak orang yang berjuang untuk bisa sampai begini, udah banyak orang juga yang ibaratnya terluka mungkin dengan ucapan-ucapan dan fitnahan-fitnahan sampai akhirnya aku karena masalah ini juga ada beberapa hal yang merugikan buat aku. Terus kalau maaf insya Allah aku udah maafin gitu, tapi proses harus tetap berjalan. Idealnya dari saya sih, saya berharap ketika memang minggu depan tidak datang lagi dari pihak penggugat, itu ya mungkin digunakan aja hak dari majelis hakim di dalam HIR untuk digugurkan gugatan ini. Itu memang harapan kami. Tapi kalau memang minggu depan datang ya silakan, kami juga siap untuk menjalani sidangnya. Pemirsa, 11 tahunan menjanda, Ayu Ting Ting gelisah, perlahan namun pasti, pelantun alamat palsu tak lagi mencari alamat, melainkan mencari tambatan hati. Sayangnya, sejak resmi bercerai hingga kini, Ayu Ting Ting belum juga menemukan imam yang mampu menjadi sandaran hidup. 2 kali dipertemukan dengan pria atas bantuan orang tua, namun langkah keduanya kandas sebelum mencapai gerbang pelaminan. Ditemui di rumah, di sela penjualan baju-bajunya yang masih layak pakai, mengungkapkan jika kriteria calon suaminya tentu yang mampu menyayangi anak dan kedua orang tuanya. Oh iya dong, siapa sih anak yang gak pengen orang tuanya jadi raja? Kan gak ada yang pasti semuanya mau. Pastilah, kalau apalagi kalau kita punya rezeki, pasti kan kita kan merajai kedua orang tua kita kan, membahagiakan mereka itu sudah menjadi kewajiban seorang anak. Mas, yang penting anak-anak mas sehat. Kalau saya sih utamanya itu anak sehat, terus makin pinter, makin banyak perkembangannya gitu, dan ya happy sih ngeliat anak makin besar mah, kita orang tua pasti seneng. Mencari jodoh memang tak mudah, selain doa tentu saja tak henti berusaha. Itu sebabnya Ayu tetap tak henti-hentinya terus mencari, termasuk meminta bantuan orang tuanya untuk menemukan imam yang tepat. Dan seiring proses pencarian itu, ada saja netizen yang menyuarakan jika pihak Ayu meminta mahar mahal, serta pesta pernikahan yang mewah. Jadi apa benar mahar yang diminta tembus 5 miliar hingga bikin para lelaki mundur teratur? Ditambah, ayah ojek pernah mematok 300 juta sebagai nafkah bulanan apabila jadi suami Ayu. Jadi sebenarnya Ayu sendiri cari calon suami yang kaya apa sih? Ya berdoa tetap, meminta tetap sama Allah. Cuma kan kembali lagi ya, semua Allah yang menentukan. Jodoh semuanya kan kita nggak pernah tahu kan. Jadi kalau misalnya ada jodoh juga pasti kan